Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kalian selalu sehat selalu dan semangat untuk belajar. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Pada mata pelajaran prakarya PJJ yang kedua, kita masih membahas tentang kerajinan limbah lunak. Nah, tujuannya yang akan kita capai hari ini adalah 1. Siswa mampu menyebutkan jenis limbah berdasarkan kondisi wilayah. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan tentang syarat perancangan benda kerajinan. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan proses pengolahan bahan limbah lunak. Kita bahas satu persatu ya. Nah, sebelumnya di pertemuan PJJ yang kemarin atau yang pertama, kita sudah membahas tentang pengertian limbah. Masih ada yang ingat apa itu pengertian limbah? Iya, ternyata limbah adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai, terbuang, tapi kalau kita mau memanfaatkannya, dia punya nilai tersendiri. Nah, itu yang disebut dengan limbah. Biasanya orang menyebut limbah sama dengan apa? Sampah. Ya, betul ya. Kemudian yang pertemuan kemarin, Ibu mengulas sebentar karena materi ini masih berkesinambungan. Di pertemuan yang PJJ pertama, kita membahas tentang jenis-jenis limbah. Ada yang limbah berdasarkan wujudnya. Berarti ada berapa? Iya, ada 3 ya. Yang pertama, limbah yang berwujud gas. Berarti bentuknya seperti gas. Contohnya apa? Iya, ada karbon dioksida, karbon monoksida. Kemudian ada juga limbah yang cair. Berarti limbah ini fisiknya berupa ya? Iya, cair ya. Contohnya ada air cucian, kemudian rembesan AC, minyak goreng yang sudah terbuang, atau orang desa biasanya menyebutnya apa? Jelantah. Kemudian ada limbah yang berwujud padat. Berarti limbah ini fisiknya berupa yat padat. Contohnya plastik, botol, kertas, ban bekas, dan sebagainya. Kemudian yang kemarin kita sudah membahas tentang limbah berdasarkan sumber. Berarti ada 4. Yang pertama ada limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik atau rumah tangga. Dan yang ketiga, kemarin kita sudah membahas tentang jenis limbah berdasarkan senyawa. Ada 2. Masih ingat kalian? Iya, ada limbah organik dan limbah anorganik. Kalau limbah itu mudah terurai, mudah busuk, berarti ikutnya limbah apa? Iya, limbah organik ya. Contohnya kulit buah, kulit sayur. Sedangkan kalau limbah itu sulit terurai atau sulit busuk, biasanya termasuk dalam golongan limbah apa? Iya, limbah anorganik. Contohnya beling, kaca, dan sebagainya. Nah, untuk yang pertemuan yang pertama, yang kedua ini, kita akan membahas tentang jenis limbah berdasarkan kondisi wilayah. Dibagi menjadi berapa? Nah, kita bahas ya. Untuk jenis limbah berdasarkan kondisi wilayah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, daerah pesisir pantai. Yang namanya pesisir pantai berarti limbah ini banyak ditemukan di sekitar pantai. Contohnya apa saja? Kita lihat ya. Ada sabut kelapa, ada daun kelapa. Nah, kalian sudah tahu ya sabut kelapa? Nah, ini ada gambarnya. Sekarang untuk yang kedua, jenis limbah berdasarkan daerah pegunungan. Kalian sudah pernah ke pegunungan? Nah, kalau kalian sudah pernah ke pegunungan, kalian akan menemukan di situ jenis limbahnya apa saja.
Ada yang termasuk kulit pete, kulit salak. Nah, ini ada contoh gambarnya untuk limbah jenis kulit pete ya. Kemudian next, yang ketiga, daerah pertanian. Kita sudah tidak asing lagi yang namanya sawah. Apalagi kalau orang tuanya bekerjanya sebagai petani atau mungkin kita pernah ke sawah. Kalau di sawah biasanya para petani menanam berbagai jenis tanaman. Ada yang jagung, ada padi. Nah, ternyata ada juga tanaman-tanaman tersebut yang diambil dan ada bagian yang dibuang ya. Yang dibuang itu biasanya kita sebut dengan apa tadi? Limbah. Kalau di area pertanian, biasanya limbah ini banyak ditemukan di sekitar pertanian atau sawah. Contohnya ada limbah pelepah pisang. Biasanya kalian, kemudian para petani, kalau mengambil pisang, yang diambil adalah buahnya. Nah, biasanya batangnya itu dibuang. Ternyata batang yang dibuang itu juga bisa dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Orang Jawa atau kita biasanya bilangnya itu pelepah pisang atau tebok pisang. Kemudian kalau orang tua kalian menanam padi, yang diambil apanya? Iya, padinya. Kemudian kayak batangnya itu dibuang. Biasanya kita mengenalnya dengan istilah jerami atau dami. Tapi ternyata dami tersebut kalau kita mau mengolahnya juga bisa menghasilkan karya tersendiri. Kemudian yang keempat adalah limbah yang ada di daerah perkotaan. Biasanya ada kertas, kardus, serbuk gergaji, dan sebagainya. Sekarang kita bahas untuk yang tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua ini kita harus tahu mengenai syarat-syarat yang harus dilakukan ketika merancang benda kerajinan. Kalau kita membuat karya kerajinan, kita harus bisa memperhatikan apa toh tujuan yang mau kita buat, produk apa yang ingin kita buat, sehingga kita hasilnya itu akan maksimal. Ternyata kalau kita mau merancang sebuah benda kerajinan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah nilai kegunaan. Apa itu? Nilai kegunaan berarti nilai ini mengutamakan nilai praktis atau digunakan sesuai dengan fungsi atau kebutuhan yang ada. Contohnya, nih Ibu ngasih contoh adalah wajan. Wajan biasanya untuk apa? Menggoreng. Selain wajan apalagi? Iya, betul, piring. Piring biasanya untuk tempat apa? Tempat makan. Kemudian ada apa lagi? Mangkuk. Mangkuk biasanya untuk wadah sayur, dan masih banyak lagi contoh yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian nilai kenyamanan. Nilai kenyamanan atau comfortable ya. Berarti benda kerajinan ini memberikan kenyamanan bagi pemakai atau penggunanya. Contohnya, cangkir yang diberi pegangan. Tujuannya apa toh Bu? Kok cangkir itu diberi pegangan? Nah, kalau kita untuk meminum itu akan lebih memudahkan jika ada pegangannya. Apalagi kalau misalnya airnya panas. Nah, kalau ada pegangannya kan kita lebih bisa nyaman untuk megangnya. Nah, selain cangkir apalagi? Nah, ternyata wajan juga termasuk contoh dalam kenyamanan. Coba kalian perhatikan. Kalau wajan yang buat untuk menggoreng itu, berarti dia itu sebagai konduktor ya. Nah, dia itu bisa menghantarkan panas. Sekarang kalian lihat ya, untuk pegangannya yang warnanya hitam itu, kenapa dikasih pegangan oleh si pembuatnya atau si pengrajinnya? Ternyata tujuannya juga bisa untuk memberikan kenyamanan. Ketika kita mau mengambil wajan itu, kita tidak usah menggunakan serbet atau kain, karena kalau kita sudah pakai ya memegang pegangan tersebut, maka tidak akan panas, karena sifat pegangan yang ada di wajan itu sebagai isolator. Apa itu Bu isolator? Nah, isolator berarti bahan atau benda yang tidak bisa menghantarkan panas.
Kemudian, syaratnya apalagi dalam merancang sebuah benda kerajinan? Ya, yang ketiga, keluasan atau fleksibel. Berarti apa toh, Bu? Berarti benda kerajinan ini memiliki keserasian antara bentuk, wujud dengan nilai gunanya. Ini contohnya, sandal sesuai dengan anatomi kaki dan ukuran kaki. Ukuran kaki antara anak kelas 1 SD dengan anak yang kelas 1 SMA itu beda sesuai dengan besarnya kaki atau ukurannya. Kemudian yang keempat ada keamanan atau safety. Yang namanya aman berarti itu dia tidak membahayakan bagi penggunanya. Contohnya, ketika kita makan dengan piring plastik, biasanya warnanya kan mencolok. Ketika kita mau ambil nasi, apalagi nasi itu panas, kita taruh di atas piring, jangan sampai zat pewarna dari piring tersebut tuh menempel di nasi atau bahan makanan lainnya, karena itu sangat membahayakan bagi kesehatan kita. Makanya dalam membuat sebuah kerajinan kita harus bisa memperhatikan fungsi keamanannya. Selanjutnya, untuk yang fungsi yang kelima adalah keindahan atau estetis ya. Berarti benda kerajinan ini lebih mengutamakan nilai keindahannya, lebih mempertajamkan visualnya atau pandangannya. Contohnya apa toh, Bu? Ya, contohnya adalah lukisan ya, atau misalnya foto kalian yang kalian pajang. Itu gunanya untuk apa lukisan ini ya? Bisa untuk memperindah ruangan. Berarti dia lebih mengutamakan dari nilai pajangan atau hiasannya. Berarti untuk tujuan yang kedua, kalian sudah paham ya mengenai syarat apa saja dalam membuat sebuah kerajinan. Sekarang kita akan membahas untuk yang tujuan pembelajaran yang ketiga, proses pengolahan bahan limbah. Berarti kalian harus tahu prosesnya apa saja dalam mengolah sebuah limbah lunak. Ternyata ada beberapa tahap. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pemilahan bahan limbah lunak. Yang namanya pemilahan itu biasanya adalah disortir, diseleksi terlebih dahulu. Pemilahan ini atau penyortiran kita bisa menggunakan dengan cara manual, disesuaikan dengan tujuan yang akan kita rancang. Misalnya kita mau membuat sebuah karya menggunakan botol bekas. Nah, kalau kita mau membuat warnanya, memilih menggunakan botol yang dalam bentuk gelas, ya berarti kita harus menyortir mana yang botol dalam bentuk gelas, kemudian mana yang botol dalam yang ukuran panjang. Nah, harus kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, setelah pemilihan bahan yang mau kita pilih, selanjutnya adalah pembersihan limbah lunak. Nah, berarti harus dibersihkan dari sisa bahan yang tidak terpakai. Contohnya tadi, kalau kita membuat kerajinan dari limbah botol yang berbentuk gelas, misalnya kayak gelas aqua, gelas mineral yang lainnya, misalnya ale-ale dan sebagainya, nah, harus kita cuci dulu supaya apa? Supaya bersih. Kemudian supaya baunya juga hilang. Nah, pembersihan ini bisa menggunakan dengan air yang mengalir, tapi untuk menghilangkan zat kimia atau bau khasnya, kita juga bisa menambahkan sabun atau deterjen untuk membersihkannya. Kemudian proses yang keempat, pengeringan. Nah, bisa dikeringkan di bawah sinar matahari. Tujuannya apa? Supaya airnya itu hilang dan pengolahannya juga lebih mudah. Kita kasih contoh. Kalau pengrajin itu ingin membuat dari bahan enceng gondok, nah biasanya pengrajin akan mengambilnya terlebih dahulu dari sungai ataupun di kali yang ada enceng gondoknya. Setelah itu, mereka akan menjemurnya. Nah, tujuan dijemur tersebut supaya air yang ada pada kandungan enceng gondok akan
berkurang atau hilang. Setelah kering kan bisa digunakan untuk buat produk kerajinan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah pewarnaan. Yang namanya pewarnaan ini berarti kita memberikan kesan yang lebih menarik supaya ada variasinya. Nah, pewarnaan kerajinan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang hanya dicelup, ada juga yang direbus dengan bahan tekstil biar supaya lebih tahan lama. Ternyata ada juga yang dalam teknik pemberian pewarnaan dengan cara divernis atau politur. Ada juga yang menggunakan cat akrilik, banyak sekali macamnya ya. Untuk tahap selanjutnya adalah pengeringan setelah pewarnaan. Berarti setelah pemberian warna tadi, supaya hasilnya maksimal harus dikeringkan. Nah, pengeringannya juga bisa dilakukan di bawah sinar matahari. Nah, dan supaya warnanya itu tidak membekas atau biasanya tidak luntur. Setelah kering, biasanya kita lakukan penghalusan bahan. Nah, berarti ini tahap yang terakhir. Bahan limbah yang sudah di finishing bisa dibuat karya. Misalnya kalau kerajinan ini dari kulit, sesudah dikasih warna, dikeringkan, kita bisa melakukan finishing, misalnya disetrika. Supaya apa? Supaya tadi bahan tadi tidak, atau kulit tadi itu tidak kusut ya. Nah, dari berbagai materi tadi, kalian pasti sudah paham kan tentang tadi tujuan ada jenis limbah berdasar kondisi, kemudian ada syarat-syarat dalam pembuatan kerajinan, dan yang terakhir adalah pengolahan limbah. Ada 6 tahap ini ya. Nah, supaya kalian lebih paham, silakan kalian kerjakan soal di bawah ini di buku tulis prakarya masing-masing. Nah, soal yang pertama kita lihat ya. Sebutkan masing-masing 2 contoh benda yang termasuk fungsi kegunaan, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan keluasan. Berarti setiap fungsi kegunaan kalian sebutkan 2 produk. Fungsi keamanan juga 2 produk. Fungsi kenyamanan juga 2. Fungsi keindahan juga 2. Dan fungsi keluasan juga 2. Kalian bisa menyebutkan contoh selain yang ibu jelaskan atau ibu tulis tadi di PPT. Dan soal yang kedua, sebutkan masing-masing 3 contoh limbah lunak yang terdapat di wilayah. Nah, berarti 3 limbah yang banyak kita temukan di pertanian. 3 jenis limbah yang kita temukan di perkotaan, di pegunungan, dan 3 jenis limbah yang banyak kita temukan di pesisir pantai ya. Silakan dikerjakan yang bagus. Kalian boleh mencari sumber referensi yang lainnya dan tetap harus dikerjakan ya. Jangan sampai kalian hanya dibaca kemudian kalian tidak mengasah apa yang sudah kalian dapat atau sesuai dengan tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan. Jangan lupa tetap belajar dan belajar. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Dan ibu selalu berpesan, orang yang berhenti belajar berarti dia hanya memiliki masa lalu. Tapi kalau kita mau terus belajar dan belajar, kita akan memiliki masa depan. Ya, tetap selalu semangat. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.